Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di program pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pendampingan individu bersama saya Trisna Ahmad Supriyata, dan kali ini alhamdulillah sudah bersama saya salah satu guru hebat di Kabupaten Bandung, khususnya di SLB Rodatul Jannah, yaitu dengan Ibu Munawaroh. Bagaimana Ibu kabarnya pada siang hari ini? Ya, sehat luar biasa. Alhamdulillah luar biasa sehat ya. Alhamdulillah Ibu Munawaroh ini memang merupakan guru yang hebat buat saya untuk semuanya, karena beliau mempunyai tugas dan tantangan tersendiri rupanya, apalagi di sekolah luar biasa seperti itu. Jadi tentunya mudah-mudahan obrolan kita diskusikan pada pendampingan ini menjadi inspirasi Ibu ya buat yang lainnya, yang mana mudah-mudahan hal ini bisa meningkatkan kualitas dari pendidikan kita khususnya di sekolah masing-masing. Nah, untuk pendampingan individu ini Ibu, kita akan berdiskusi. Nah, kita akan berdiskusi di beberapa sesi. Yang pertama kita akan berdiskusi bagaimana selama pembelajaran daring gitu ya. Karena di guru penggerak ini kan kita mempunyai pembelajaran learning. Selain mode daring, ada juga mode tatap muka atau luring gitu. Seperti pada saat ini pendampingan ataupun nanti di lokal karya seperti yang kemarin di lokal karya orientasi. Dan kita juga nanti akan berdiskusi bagaimana merefleksikan pemikiran Ibu terhadap pemikiran kehadiran seperti itu. Dan selanjutnya kita juga akan berdiskusi mengenai pembuatan portofolio digital. Karena ini penting supaya hasil atau praktik baik yang Ibu lakukan kita bisa saling berbagi dan saling bergotong royong. Apalagi kan sekarang di kementerian itu sudah diluncurkan platform Merdeka Mengajar gitu ya. Nah, dan di situ ada berbagi karya. Nah, ini tentunya hal yang baik supaya kita sama-sama berbagi, jadi inspirasi. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu lakukan praktik baik jadi kebaikan buat Ibu dan jadi kebaikan buat yang lain. Dan terakhir nanti kita akan berdiskusi bagaimana memposisikan diri Ibu terhadap kompetensi yang setidaknya harus Ibu miliki Ibu ya di program guru penggerak ini. Seperti itu. Ya Ibu, kita akan lanjut ke sesi yang pertama Bu ya, mengenai pembelajaran daring Ibu nih. Nah, selama 1 bulan ini Ibu apa yang telah Ibu lakukan Bu selama 1 bulan ini? Kalau daring sebenarnya kita sudah lewat. Ya. Kalau sekarang itu sudah masuk kan bertahap ya, 2 tahun kita daring, kemudian berikutnya di tahun ketiga itu kita mulai daring dan luring, kemudian berikutnya PTMT ya, dan sekarang sudah PTM 100%. Gitu. Jadi kalau dikatakan 1 bulan ke belakang kita sudah tidak daring, karena sudah PTM 100%. Hanya 2 minggu ke belakang, 3 minggu itu sudah kita melaksanakan US ya, SD terakhir. Jadi kan kalau di SLB itu ada 3 jenjang sekolah ya, SMA, SMP, SD ya. SD, SMP, SMA itu dalam satu sekolah. Nah, jadi resikonya kalau ada ujian sekolah yang anaknya itu ada di kelas 12, kemudian kelas 9 dan kelas 6, ya itu secara bergiliran kita menyelenggarakan UN. Nah, kebetulan 1 bulan ini kita memang tidak efektif belajar. Efektif belajar itu seminggu kemarin, karena hari Selasa sampai sekarang dan nanti sampai Jumat itu kita sudah PAT, penilaian akhir tahun gitu. Nah, hanya kalau memang pengalaman daring dulu di tahun awal 2 tahun pertama ya kita masuk pandemi ya, di tahun saat pertama kali lah gitu, saat pertama kali dinyatakan pandemi oleh pemerintah, memang itu sebuah tantangan yang luar biasa untuk guru SLB gitu. Karena apa? Kita nggak punya pengalaman gitu, dan fasilitas dan juga kemampuan dari guru dan juga anak-anak juga terbatas gitu. Dan akhirnya
karena memang bagaimanapun pendidikan itu harus terlaksana gitu ya, dan guru bertanggung jawab atas itu ya. Ketika satu hari dinyatakan pandemi itu hari Jumat saya ingat, maka berikutnya hari Sabtu itu sudah mulai berpikir bagaimana penyelenggaraan pendidikan di SLB gitu. Ya. Nah, saya kan sebagai lokasi kurikulum ya, bertanggung jawab ketika kepala sekolah memandatkan pada saya, maka silahkan Bu diatur gitu ya. Maka saya berpikir, oh ya baik, pada saat itu juga saya membagi tugas gitu. Memberi pengumuman terlebih dahulu gitu kan. Yang pertama sih sebenarnya dilakukan itu kita nggak belajar. Enggak, tapi lebih kepada memahamkan dulu kondisi gitu. Kan kita kaget ya. Ini luar biasa gitu, sejarah tapi maksudnya sejarah yang perlu kita ambil hikmah gitu ya. Jadi di awal-awal itu kita masih yang pertama mengkondisikan dulu perasaan masing-masing gitu ya. Ini guru yang kebingungan, orang tua yang kebingungan gitu kan, anak-anak yang tidak mengerti keadaan. Ini harus dipahami gitu, bahwa ini kita memasuki masa yang luar biasa gitu, yang tidak sama, berbeda ya, harus dilakukan langkah cepat ya. Yang pertama kita itu tadi mengkondisikan dulu, guru harus tenang, semuanya tenang secara psikologis, baru kemudian setelah itu kita mengambil banyak mendengarkan ya, mencari berita dan mengambil banyak informasi sampai akhirnya di minggu kedua baru kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring dengan cara bertahap, karena kan kemampuan orang tua di SLB tidak sama gitu, dan kita rata-rata menengah ke bawah gitu ya. Jadi menengah ke bawah akhirnya kan itu terkendala dengan fasilitas gitu. Terkendala dengan fasilitas ya sudah, kita bagaimanapun caranya ya, yang pertama adalah kita mengumpulkan dulu orang tua yang memang dia punya handphone kan. Itu satu-satunya komunikasi adalah lewat handphone, karena kita di awal-awal kan tidak boleh ketemu, sekolah ditutup tiba-tiba gitu. Jadi situasinya menyeramkan, menegangkan. Nah setelah setelah terkumpul lah, kita buat grup-grup WhatsApp yang ada gitu, tapi kan yang tidak ada bagaimana gitu. Nah akhirnya di awal-awal memang kita masih memfasilitasi yang ada dulu gitu, karena kan perintahnya kita tidak bisa gitu, tidak boleh bertemu gitu kan, tidak boleh keluar gitu waktu itu. Jadi mau tidak mau kita memfasilitasi yang memang punya alat gitu. Nah dari situ di awal-awal seperti itu. Nah, bagaimana pembelajarannya? Ya semampunya guru dengan keterbatasannya, dengan kemampuan yang saat itu memang masih baru ya, pengalaman ya, dengan pengalaman yang memang masih baru, bagaimana mengajar daring gitu. Nah, disitulah tantangannya. Saya akhirnya berinisiatif gitu kan, karena waktu itu sebenarnya sih agak telat ya gitu, informasi-informasi tentang pembelajaran dari Kemendikbudnya gitu. Tapi infografisnya kita udah dapat gitu, dan skemanya sih memang sudah kita dapat gitu dari SE dan sebagainya, kita pelajari ya, SKB 4 Menteri kita pelajari, rambu-rambunya sudah kita dapat gitu, hanya materinya gitu yang kita bingung. Gitu. Oke lah, ini alatnya sudah ada gitu, kita pakai HP, tapi materinya bagaimana? Nggak bisa mengajarkan 1+1 tidak ketemu, karena murid kami berbeda gitu, harus konkret. Kalau 1+1 harus ada jelas, ada bendanya, ada tulisannya, kemudian kita harus bicara, mengajarkan bicaranya gitu kan, kemudian bagaimana ininya gitu, itu kan masih terbatas gitu. Nah dari situ saja sebenarnya masalah ya gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Yang penting prinsipnya pada saat itu tidak ada kekosongan gitu, tidak ada kekosongan dalam proses pendidikan gitu. Jadi kita melakukan apa saja lah yang bisa kita lakukan kan, sampai akhirnya kemudian sebelum ada wacana pendidikan pembelajaran itu menggunakan proyek ya. Nah itu kami sudah terpikir bahwa pembelajaran ini tidak bisa dengan konsep
gitu. Misalnya mengajarkan konsep bilangan tidak bisa 1+1 ditulis, kemudian anak suruh mengerjakan, tidak bisa. Nah, disitulah kami berusaha melibatkan orang tua, gitu. Karena orang tua juga pusing, Bu, bagaimana ngajarin ini? Saya nggak bisa. Bu, anaknya nggak mau, Bu saya nggak bisa gitu, saya kan bukan guru, saya mah dagang gitu. Ya udah gitu. Akhirnya kita berpikir bagaimana kemudian rumah itu menjadi sarana pembelajaran untuk anak. Gitu. Jadi untuk saya sendiri ketika mengajarkan bentuk geometri misalnya, itu saya meminta anak-anak melihat benda yang bentuknya bulat misalnya gitu, yang bentuknya persegi, ada apa aja. Nah mereka kirim foto tuh, ini Bu, nah baru kita komentari kan. Kalau anak tunarungu kan belajar bahasa, jadi saya tinggal checklist itu tandanya benar, kemudian kita tulis benar di WA itu seperti itu, di WA group. Kemudian ya anak-anak yang memfotonya gitu. Jadi segala bentuk aktivitas di rumah akhirnya ya dengan cara seperti itu kita kita coba anak-anak itu belajar dengan mendekatkan pada sesuatu yang ada di rumah gitu. Nah dengan begitu sih lebih mudah ya gitu, lebih mudah diterima oleh anak, orang tua gitu, dan meringankan juga untuk guru menilai gitu. Karena kalau kita ambil dari kurikulum yang ada waktu itu kan K13 ya gitu, wah itu nggak akan tercapai. Karena di sekolah saja itu bisa berkali-kali gitu, kita ulang-ulang beberapa pertemuan itu belum tentu tercapai gitu. Nah dengan seperti itu sih alhamdulillah ya, ya guru bisa mudah, ada yang bisa dinilai, kemudian orang tua juga bisa mudah mendampingi anak, dan anak ada kegiatan itu sih gitu. Nah jadi awal-awal memang kita masih memfasilitasi yang punya fasilitas itu, tapi kemudian berkembang ini anak saya nggak gimana Bu gitu, yang ini nggak punya handphone, orang tuanya tidak mampu gitu, boro-boro. Akhirnya ya udahlah dengan berat hati ya katakanlah, karena situasi pandemi waktu itu masih rentan, masih gawat lah istilahnya gitu ya. Jadi awalnya itu masih banyak kasus. Akhirnya dengan ya saya minta persetujuan tentunya sama kepala sekolah, kemudian meminta pertimbangan pada guru-guru bagaimana kesiapannya. Yang pertama kita ukur kesiapan. Oke, kalau ibu siap, ibu boleh luring gitu, dengan catatan ini loh prokesnya gitu, luringnya tidak boleh lebih dari dibatasi waktu itu ya 2 orang gitu, tidak boleh lebih dari 2 orang, kemudian jangka waktunya 30 menit gitu, untuk malah ketika itu kita 15 menit ya, pernah 1 JP itu 15 menit. Nah dibatasi begitu dengan prokes yang ketat, jadi tidak boleh membuka masker, kemudian semua harus sudah siap dari rumah untuk membawa sanitizer dan sebagainya, dan kalau memang memungkinkan tidak di dalam ruangan gitu. Jadi dibuat rambu-rambu begitu untuk memfasilitasi anak yang memang tidak punya fasilitas handphone itu gitu. Ya alhamdulillah sih meskipun terbatas ya, karena kan tidak boleh sering-sering gitu. Jadi dengan asumsi saya bahwa virus itu masa inkubasi itu 2 minggu, maka guru skemanya itu guru diberi keleluasaan untuk mengajar itu 2 minggu sekali keluarnya gitu. Jadi kalau yang lain daring bisa tiap hari, itu sih ya kelemahan atau kekurangannya kami itu dulu begitu. Yang daring bisa setiap hari karena tidak ada resiko ya, tapi kalau yang luring dibatasi 2 minggu sekali gitu. Dengan 2 minggu sekali itu artinya guru harus menyiapkan ya berbagai hal ya, ada kemudian KS yang harus dikerjakan untuk menjadi tugas yang 1 pekan atau 2 pekan berikutnya gitu, atau lembaran apa lagi ya yang bisa dibawa pulang seperti itu. Jadi memang di awal-awal pada akhirnya itu menjadi
tantangan ya, terobosan baru Iya betul untuk betul. guru SLB yang biasanya kita nyaman duduk gitu kan, kita ada buku ya banyak, Iya. gitu, ada buku panduan, kemudian nyaman mengajar di kelas gitu dengan duduk dan bertemu anak-anak tanpa resiko apapun gitu ya. Nah ternyata pada kondisi pandemi semua berubah, dan alhamdulillahnya ternyata dengan begitu jadi kita bisa berpikir begini, oh iya, hikmahnya dari situ sebenarnya anak dengan kebutuhan khusus apapun, baik dia ringan maupun berat, bisa dilayani gitu. Iya. Kan ada juga anak yang tidak bisa ke SLB atau ke sekolah gitu. Nah, dengan adanya pembelajaran secara daring seperti itu, ternyata sebenarnya bisa gitu anak itu dilayani gitu. Dengan dia ada di rumah dengan fasilitas handphone, guru mungkin bisa mengajar secara hybrid ya sekarang istilahnya gitu. Dengan cara kita mengajar di kelas, mungkin dia bisa daring gitu. Itu yang terpikir, tapi kan kita belum ya, Iya, belum betul. sampai ke situ. Itu Iya, betul. pemikiran saya, Iya. ternyata benar bisa, dan itu saya sampaikan sih ke kepala sekolah gitu, tapi kita belum bisa karena belum mampu untuk memfasilitasi itu, dan belum ada izin juga ya dari Disdiknya gitu, Iya. aturan seperti itu boleh atau tidak, memungkinkan atau tidak gitu. Tapi jadi terpikir seperti itu gitu. Nah jadi dengan begitu kan tidak ada alasan untuk anak tidak belajar Iya. gitu, bagaimanapun kondisi itu Pak Risma. Ya, ternyata ini sangat luar biasa sekali ya di masa pandemi ini. Ternyata tadi Ibu Munawarah pun sebagai Kasek Kurikulum ya, Bu, Sebagai ya, kurikulum, betul. ternyata sudah memikirkan Wah, tuh luar bagaimana biasa. memikirkan pembiasaan pembelajaran khususnya di masa pandemi ini. Iya. Karena mau tidak mau sebetulnya tadi itu Bu ya, ternyata dengan pandemi ini ternyata ada sisi positifnya juga ya. Sisi positifnya kita selaku guru lebih betul-betul mengembangkan, Iya. lebih betul-betul jadi lebih memikirkan Bu, kerja keras Iya. bagaimana hal yang tepat dan yang cocok bagi anak didik kita seperti itu. Apalagi Ibu dengan membimbing anak-anak yang luar biasa itu ya, yang memiliki kemampuan khusus seperti itu. Nah tentu ini harus menjadi suatu hal yang dipikirkan lebih-lebih ya Bu ya, khususnya bagi guru supaya bisa mengembangkan kemampuan potensi anak seperti itu. Iya, betul. Selanjutnya Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu, kita akan berdiskusi. Apa capaian Ibu selama 1 bulan ini Bu, ketika Ibu mengikuti program guru penggerak Bu? Kan kita belajar di LMS ya Bu ya, Iya. melalui alur Merdeka ya Bu ya. Nah, menurut Ibu tanggapannya bagaimana Bu pembelajaran Ibu di LMS? Oh iya, wah ini luar biasa ya, guru penggerak itu luar biasa, dan ini memang sesuatu yang baru ya buat saya gitu. Pengalaman baru, belajar, mendapatkan ilmu baru gitu. Yang pasti ini konsepnya udah luar biasa gitu, dan semua sudah dipersiapkan dengan begitu, menurut saya sudah begitu detail ya gitu, dan tahap-tahapannya itu udah sesuai lah gitu, dari mulai pengantar kita dan sampai ke hal-hal teknis gitu ya, dengan tugas-tugas gitu. Jadi di guru penggerak ini saya merasa pada akhirnya harus belajar lebih banyak gitu. Nah gitu, jadi harus belajar lebih banyak, membuka diri, membuka wawasan, itu yang penting. Dan setelah saya belajar selama sebulan ini, memang saya merasa saya ada perkembangan ya, gitu. Nggak sedikit malah banyak gitu. Yang tadinya mungkin kita rutinitas mengerjakan tugas-tugas sekolah saja, nah sekarang kita diminta untuk belajar cepat, kemudian mengerjakan tugas-tugas dengan cepat begitu. Dan tantangannya ya seperti itu, saat harus mengerjakan tugas dengan cepat, maka kita harus otomatis membaca dan belajar cepat begitu. Nah, tugas-tugas di LMS itu luar biasa ya, buat saya tantangannya lebih kepada saya harus belajar lebih banyak di masalah IT ya. Jadi teknologi informasi ini ternyata luar biasa gitu, karena memang mungkin zamannya ya gitu. Zamannya sudah harus seperti itu, maka mau tidak mau saya yang
mungkin usianya sudah gitu ya. Tapi meskipun masih bisa begitu, mau tidak mau itu harus mengikuti gitu. Jadi alhamdulillah sih gitu saya bisa mengikuti mengerjakan tugas-tugas yang dengan baik gitu ya. Semua tugas dari mulai refleksi, tulisan-tulisan, membuat tulisan-tulisan, kemudian membuat video gitu, banyak hal lah yang merupakan kegiatan dari guru penggerak itu bisa dilakukan, dan sebenarnya itu mudah gitu ya, karena di situ kan dialeknya sudah ada langkah-langkah gitu. Ya, sudah. Nah jadi untuk saya yang memang perlu katakanlah tutorial ya. Tutorial yang lebih detail gitu untuk mengerjakan sesuatu terkait IT ini gitu, itu memang memudahkan gitu, menjadi panduan yang memudahkan. Jadi meskipun saya mencoba berkali-kali begitu kan, karena oh ternyata seperti ini, oh kalau begini bagaimana, kita mencoba-coba gitu, tapi kemudian pada akhirnya saya bisa gitu, dan saya pikir itu udah sebuah capaian yang luar biasa ya, ketika saya yang tadinya tidak bisa mengedit video, kemudian sekarang jadi bisa gitu, dan bisa iya betul, Ya, betul. mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang tadinya cuma berupa foto-foto yang begitu banyak, tapi Iya. saya bisa rangkum menjadi sebuah cerita gitu, ya apa, video yang bercerita, foto-foto yang bercerita. Nah, dan itu sebenarnya bisa digunakan gitu, ilmu-ilmu yang kita pelajari di LMS itu bisa kita terapkan untuk pembelajaran anak-anak gitu. Jadi bagaimana kemudian mereka bisa merekam aktivitas mereka gitu kan, kegiatan-kegiatan mereka di rumah, di sekolah yang baik-baik begitu kan, kita tinggal bisa bikin, kita bisa saja menggunakan tema gitu, untuk misalnya temanya adalah keluargaku, nah anak-anak gitu ya, kita buat video atau gambar atau foto yang foto bercerita. Nah di situ kan kita mengajarkan anak-anak sesuai dengan zamannya ya, gitu. Nah tantangan zaman itu kita jawab nih gitu dengan di pembelajaran gitu. Jadi bisa saja seperti itu nantinya gitu, meskipun sekarang belum ya, tapi terpikir gitu, karena sebulan ini kan di SLB sedang berlangsung PAT ya, penilaian akhir tahun. Jadi pembelajaran itu baru seminggu, sepekan kemarin. Nah sepekan kemarin itu saya sudah bersama guru-guru ya, guru-guru membantu, itu kita buat video saat olahraga. Nah di saat olahraga itu kan tidak semua anak-anak khususnya pada saat permainan ya, permainan bola itu kan tidak semua anak-anak bisa menendang bola, melempar dan sebagainya gitu. Maka saya membuat permainan yang semua anak bisa mengikuti permainan bola gitu. Nah, kan ada anak-anak yang tunadaksa, yang tidak bisa jalan ya, pakai kursi roda. Kemudian ada anak-anak tunagrahita yang memang secara motorik dia tidak terhambat gitu ya, dan karena perkembangan mentalnya tidak bisa mengkoordinasikan gerak tubuhnya dengan cepat gitu. Nah kemudian ada yang tunanetra, ada yang tunarungu. Nah semua digabungkan, disatukan, dibagi 4 kelompok gitu ya. Nah di situ kita permainan bola besar itu mengoper bola gitu. Jadi kita posisikan yang menggunakan kursi roda itu di depan. Yang memang kebetulan sih ada 4 orang situ, yang tunadaksa yang tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak, itu dia pakai kursi roda di depan, yang di belakangnya itu anak-anak dengan kelainan atau kekhususan yang lain gitu. Nah dan alhamdulillah semua dengan permainan itu semua bisa gitu. Jadi di situ dapat yang namanya kita belajar motorik gitu ya, kerjasama gitu, konsentrasi gitu kan. Jadi kognitifnya dapat, afektifnya juga ya, ada perasaan senang anak-anak gitu dengan bermain. Kemudian dengan itu tadi ya, dengan motoriknya itu. Jadi kita tidak melupakan kodratnya anak-anak gitu, bahwa mereka tuh senang dengan permainan-permainan gitu, dengan sesuatu yang mereka tuh sangat tertarik dengan sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya gitu. Kita mencoba untuk membuat atau mengemas pembelajaran sedemikian rupa. Memang momennya saat itu pas kebetulan pelajaran penjas ya gitu. Dan
masuk ke kelas itu karena memang jadwalnya hari itu SBDP, jadi saya memberikan materi tentang membuat anyaman gitu. Di dalam anyaman itu, dalam membuat anyaman itu kan tingkat kesulitannya lumayan ya, gitu lumayan. Dan anak-anak tunarungu meskipun secara IQ tidak bermasalah, tapi tetap saja kemampuannya tidak bisa disamakan dengan anak-anak pada umumnya gitu. Karena mereka juga punya persepsi yang sedikit terhambat ya gitu. Jadi kalau anak-anak pada umumnya bisa dijelaskan dengan lisan cukup satu kali, kita kasih gambar, kita kasih contoh praktek gitu kan. Jadi anak-anak pada umumnya mungkin bisa satu kali, tapi kalau untuk anak tunarungu memang kita butuh bimbingan ya gitu. Makanya itu guru menuntun gitu ya, dengan memberi penjelasan gitu kan, kita memberi petunjuk gitu, kemudian memperbaiki kalau memang ada sesuatu yang salah gitu. Jadi dari mulai bikin pola sampai dia menganyam, kita dampingi gitu. Kemudian sambil terus ada anak yang ibu saya nggak bisa, nah disitulah peran guru untuk memotivasi, mendorong ya gitu supaya anak bersemangat mau lagi. Dan kita memberi keleluasaan gitu. Saya mencoba untuk memberi keleluasaan dengan meminta anak memilih gitu, memilih atas mana yang mereka mau gitu, yang mereka senang ya, apa yang mereka mau pilih silakan. Kemudian sebagai guru saya melihat kemampuan anak bahwa mereka ternyata meskipun startnya sama gitu, ya silahkan mulai sekarang dikerjakan. Ternyata pada prosesnya itu ada yang bisa cepat gitu, ada yang lambat gitu ya, yang sedang dan lambat gitu ya. Jadi ada yang sudah mulai menggunting, ada yang masih gitu menggaris gitu, nah seperti itu. Ya, betul. Dan sebagai guru meskipun memang targetnya 2 GP itu selesai gitu, tapi melihat kondisi anak seperti itu ya sudah gitu, kita bertoleransi gitu, bertoleransi dengan kemampuan anak. Jadi ya itulah itu kemampuan yang dimiliki anak gitu, dengan potensinya dia gitu ya, guru berupaya untuk tidak merasa gitu. Jadi memberi keleluasaan, silahkan diteruskan, yang sudah selesai silahkan kumpulkan, yang belum selesai boleh dibawa gitu. Jadi itu menjadi proyek yang bisa dikerjakan dulu gitu sih, seperti itu. Ya alhamdulillah dengan begitu anak-anak nyaman, tenang belajar gitu ya. Dan guru juga saya sendiri ya akhirnya nggak merasa harus ngejar target lah gitu. Tapi penilaian proses itu udah kita dapat gitu. Oh ternyata anak mampu gitu. Itu aja sih. Ya ternyata dalam 1 bulan ini ibu ternyata setelah belajar di LMS ternyata capaian ibu begitu banyak ya. Luar biasa memang. Ini jadi inspirasi sebetulnya buat yang lain juga. Dengan keadaan ibu seperti ini ternyata ibu senantiasa berusaha ibu ya, berusaha untuk meningkatkan, untuk belajar IT, karena memang pada saat ini zamannya ibu ya seperti itu. Kita harus senantiasa menyesuaikan diri kita supaya kita bisa paham menguasai ID tersebut. Dan tadi juga Bu yang menarik di capaian ibu selama 1 bulan ini, ternyata ibu juga sudah menerapkan Bu ya pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Itu betul. Ya, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Padahal Ibu baru modul 1 tingkat dulu Ibu. Tapi ternyata Ibu sudah jauh lebih Ibu ya. Karena keadaan. Maju. Nah, dengan keadaan ternyata Ibu memang sudah betul menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan itu tentunya Ibu nanti kita akan pelajari. Tapi ternyata Ibu sering pelajari sehingga mudah-mudahan nanti di modul selanjutnya Ibu bisa lebih-lebih Ibu ya, lebih-lebih mengeksplor pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini tentunya hal yang baik Ibu ya, dan tentunya jadi kekuatan bagi Ibu. Nah ini Bu terkait Ibu dalam melaksanakan program pendidikan guru penggerak ini, tentunya supaya dalam pelaksanaan proses CGP ini Bu diperlukan dukungan, dukungan dari ekosistem sekolah, baik itu dari kepala sekolah maupun dari rekan kerja. Nah selama ini Bu, dukungan apa Bu yang Ibu dapatkan? Banyak ya. Yang pertama dukungan itu datang dari kepala sekolah ya, sudah pasti lah gitu. Saya ikut CGP ini juga kan atas dorongan beliau ya gitu.
terus terang saya dipaksa juga ya. Sebenarnya di usia saya itu kan mungkin semangat belajar sudah mulai menurun gitu ya, inginnya kita di zona nyaman aja sebenarnya. Tapi ketika memang itu ada satu tanggung jawab ya sebenarnya gitu, saya sebagai wakasek kurikulum harus juga mengupgrade gitu kan diri dengan ilmu yang lebih banyak gitu, sehingga ketika dapat tugas, saya katakan tugas ya, ketika dapat tugas saya harus ikut CGP ya saya ikut alhamdulillah, dan ketika lolos itu rezeki ya gitu. Dan saya bersyukur gitu karena ternyata luar biasa di CGP ini, luar biasa gitu, saya diberikan kesempatan belajar lebih banyak gitu kan, upgrade diri. Nah jadi dukungan yang pertama itu yang datang dari kepala sekolah itu luar biasa seperti itu ya, dengan meminta saya untuk jadi CGP, dan dari guru-guru apalagi gitu. Mereka udah pertama ketika saya lulus CGP mereka udah wah mensupport ya, memotivasi gitu, mendorong gitu, ayo Bu semangat gitu. Tadi jeng saya aduh gitu ya. Dan alhamdulillah gitu kan saya dibantu, banyak terbantu gitu dengan operator, saya dibantu kemarin kan, Pak ini gimana akun belajar saya nggak bisa, nggak ngerti, oh ya Bu ikut hubungi operator. Nah, beliau sebenarnya sudah di luar jam sekolah ya di luar jam tugasnya gitu, tapi karena merasa bertanggung jawab mau membantu gitu, saya alhamdulillah gitu, Pak Alam tuh bantu saya untuk mengaktifkan akun belajar yang tadinya saya ngulik-ngulik sendiri gimana caranya, nggak bisa. Sampai akhirnya oh iya harus bertanya gitu. Saya sebenarnya tipenya kan tidak mau merepotkan orang gitu, tapi ketika memang harus seperti itu saya nggak boleh sombong ya gitu. Oh iya saya butuh bantuan orang lain, di situ saya belajar gitu. Akhirnya ya belajar kerjasama dengan lebih baik lagi gitu kan. Oh iya gitu, ada saatnya tidak apa kita minta pertolongan gitu kan. Alhamdulillah tuh sampai kemudian tugas-tugas ya yang membuat video itu kan saya tidak bisa, ya udah saya bertanya pada guru yang bisa gitu kan. Saya minta diajari, kemudian saya berdiskusi dengan kepala sekolah, Bu program-program yang kira-kira apa yang bisa kita unggulkan, saya punya ide seperti ini, dan alhamdulillah gitu kepala sekolah mendukung. Dan sebenarnya ada rencana nanti kita keluarkan itu di rapat akhir tahun atau di awal tahun pelajaran gitu. Jadi komunikasi intens dengan kepala sekolah sudah dilakukan. Kemudian dengan guru-guru saya mencoba sharing ya, kemarin hasil modul 1 itu videonya sama saya di-share tuh YouTube itu, nggak apa-apa ya gitu, sesederhana ini sebisa saya, tapi saya mau kasih ilmunya sedikit yang sudah saya pelajari di modul 1 saya bagi itu untuk di sini. Penjelasan lebih lanjutnya nanti kita mau ada IHT. Nah dengan begitu sih ya apa ya, saya mencoba untuk berbagi, kemudian bekerja sama gitu ya, dengan berharap bahwa apa yang sudah mereka lakukan buat saya itu menjadi motivasi gitu yang luar biasa untuk ya sama-sama kita memperbaiki diri dan juga memperbaiki sekolah dan pendidikan gitu. Jadi luar biasa supportnya guru-guru gitu. Sampai saya ketika saya lagi jimin gitu ya, kan suka di ruang guru, mereka semangat Bu, semangat. Lagi ngerjain tugas, Bu, semangat gitu. Semangat saya bilang. Sampai seperti itu. Ya alhamdulillah lah kalau di sini sebenarnya keluarganya bagus ya. Jadi saya merasa tidak terganggu, tidak dibatasi, dan tidak merasa mereka harus ketika saya sibuk seperti ini mereka tidak berpikir apa-apa selain oh iya gitu, mempersilahkan, memberi keleluasaan gitu, dan memberi dukungan baik gitu tadi dengan support ya, baik kata-kata maupun bantuan apa yang mereka bisa berikan ke saya, itu udah luar biasa gitu. Itu supportnya udah luar biasa, alhamdulillah gitu.
betul. Ya, ternyata tadi Ibu ya, ternyata begitu banyak dukungan gitu ya. Yang paling utamanya tadi, karena memang sangat penting ini dukungan moral ya Bu ya. Betul, betul. Dukungan moral, support, semangat pemberian, ternyata itu jadi motivasi, bahkan jadi kekuatan bagi Ibu khususnya Bu dalam melaksanakan program guru penggerak ini. Dan apalagi tadi sudah diizinkan juga oleh kepala sekolah ya Bu ya. Sudah diizinkan, ternyata akan dituangkan dalam program-program pengembangan sekolah, salah satunya itu IKT tersebut ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan ya, ini tentunya Ibu dari dukungan tersebut, Ibu harapan Ibu bagaimana Bu terhadap dukungan-dukungan tersebut, harapan Ibu bagaimana? Iya, saya tidak akan menyia-nyiakan dukungan ini, gitu. Jadi saya akan memanfaatkannya untuk pengembangan sekolah, gitu ya. Ya, selain pengembangan diri, pengembangan guru-guru, siswa, juga nanti akan mencoba untuk melibatkan orang tua, gitu. Jadi dengan apa yang sudah dipelajari di CGP ya, gitu, di LMS, gitu, semuanya itu akan saya coba bawa untuk pengembangan sekolah melalui program-program tentunya. Gitu. Jadi kedepannya sih sudah terpikir nanti kita mau buat proyek, gitu. Dan semuanya itu harus berpusat ya, kata Ki Hajar Dewantara, harus berpusat pada anak. Nah, jadi yang terpikir bagaimana output sekolah itu menjadikan anak mandiri, bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga orang lain, gitu, masyarakat sekitar. Maka yang terpikir oleh saya, kita membuat program wirausaha, gitu. Kan dengan program wirausaha itu memungkinkan untuk anak belajar di sekolah, gitu ya, ilmu kewirausahaan, kemudian itu bisa dipraktekkan nanti ketika mereka sudah lulus, gitu. Jadi lebih konkretnya nanti mau ada kantin sekolah. Jadi nanti pembelajaran semuanya harus bertemakan kantin sekolah atau wirausaha, gitu. Jadi bahasa Indonesianya kita belajar bahasa tentang wirausaha, gitu. Matematikanya belajar tentang matematika wirausaha, yang sederhana lah, gitu ya. Bagaimana menghitung harga permen misalnya, harga beli sekian, harga jual sekian, untungnya berapa, gitu. Dan anak nanti ada praktek, gitu. Itu udah terpikir seperti itu. Jadi saya tidak akan menyia-nyiakan dukungan dari sekolah untuk pengembangan sekolah tentunya, gitu. Jadi harus bermanfaat untuk semua. Seawal ya. Ya, ternyata ini juga jadi sebuah harapan yang luar biasa dari Ibu ya. Betul. Katanya setelah dapat dukungan dari kepala sekolah, ternyata memang Ibu mempunyai hati yang ikhlas dan mulia Bu ya, untuk senantiasa mengembangkan sekolah. Apalagi Ibu sekarang ternyata sudah akan membuat proyek Bu ya. Proyek kewirausahaan. Wah, ini ternyata mempunyai pemikiran yang sangat maju, apalagi dengan program sekarang dari pemerintah, dari kementerian. Memang sekarang kita memfokuskan untuk ke dalam 8 pembelajaran proyek gitu ya, dan salah satunya itu kewirausahaan. Ini mudah-mudahan ini jadi sinkron Bu dengan program dari pusat. Nanti mudah-mudahan juga dapat dukungan ya Bu ya, dari manapun. Seperti dukungan itu. Dana. Tentunya. Itu yang mudah-mudahan kita harapkan. Betul. Nah, selama Ibu, tentu Ibu kan dapat dukungan dan Ibu juga akan merencanakan ya Bu ya. Apakah ada kekhawatiran Bu yang Ibu rasakan? Nah itu. Apa Bu kekhawatirannya tuh Bu? Ya dana itu. Ya kan, untuk kita menjalankan sebuah proyek realistis lah, kita butuh dana, gitu kan. Nggak cuma kita mimpi, gitu kan, kita buat program besar, tapi kalau nggak ada fasilitas, gitu kan, nah, kita mau bikin apa, gitu. Kalau proyek kan itu harus real. Nah, kalau kantin sekolah berarti kan kita butuh etalase, kemudian kita butuh modal untuk belanja, gitu. Kemudian kita nanti berpikir bagaimana membayar ya, gitu, petugas nanti, meskipun sih sudah tergambar bahwa hasil keuntungan itu bisa dikelola untuk ya, membayar artian sebagai kompensasi lah, gitu. Pembelajaran juga kan, gitu. Meskipun anak-anak kita yang menjaga, gitu, tetap kita harus berikan reward, gitu. Jadi hasil dari penjualan itu kita puter, gitu ya, kita kelola sedemikian rupa supaya keuntungannya itu bisa untuk memperbesar modal, juga bisa memberikan hasil ya, gitu, kepada anak, gitu.
Nah dengan cara seperti itu kan saya pikir itu menyenangkan hati semua ya. Iya, Semua betul, merasa betul. diuntungkan gitu Iya, kan. betul. Nah gitu anak mungkin senang ya dengan cara belajar seperti itu, orang tua gitu ada harapan. Kami guru-guru juga mungkin tidak kaku berpikirnya, tidak stres harus Iya. mencapai kurikulum gitu. Tapi dengan kita punya visi misi yang ke arah situ, kita pemikiran harus ada outputnya gitu, anak-anak SLB Roja nih Iya. gitu, outputnya nanti jadi wirausahawan Iya. misalnya gitu kan. Berarti kan semua pembelajarannya itu sudah tercover untuk itu gitu, harus sudah berpikir ke arah situ gitu. Nah maka ya saya berpikir mau tidak mau harus ada dana gitu. Nah, makanya kemarin sudah sih ya bicara intensif lah dengan kepala sekolah. Bu, saya mau pinjam uang. Terserah deh mau dari bos misalnya ya. Kan kita belum ada anggaran ya, gitu, karena anggaran bos kan bukan untuk itu gitu. Memang ada operasional, ada dana operasional untuk sekolah, tapi kan mungkin untuk usaha kantin sekolah belum ada ya. Belum ada, gitu. iya. Nah, maka saya bahasanya pinjam gitu. Bu, saya mau pinjam untuk modal buka kantin sekolah. Nanti kalau sudah ada keuntungannya saya kembalikan gitu. Ya saya sih nggak muluk-muluk karena kita udah punya etalase sebenarnya. Waktu itu etalase untuk keterampilan ya. Itu bisa digunakan. Jadi kita nggak butuh dana besar lah gitu. Cuma untuk belanja, kemudian mungkin untuk menambah rekor lah ya seperti itu. Jadi dukungan dana itu yang diperlukan. Yang namanya kantin sekolah ya itu realistis lah gitu. Jadi kalau dukungan moralnya kan sudah. Nah itu materialnya sekarang ya. Tinggal materi, betul materialnya realistis aja gitu. Itu kekhawatiran saya. Terwujud tidak ya gitu. Ada tidak ya, kepala sekolah mengizinkan tidak ya, mau memberi modal tidak ya gitu. Itu sempat terpikir. Tapi kan ketika sudah kita bicarakan, kemudian programnya sudah jelas, hasil yang akan diperoleh juga sudah terbayang, dan ketika itu sudah meyakinkan, kepala sekolah percaya, ya insya Allah gitu, maka malah luar biasa. Oh iya gitu kan, kalau begitu kita realisasikan semester depan, artinya kan bulan depan ya, bulan Juli lah insya Allah gitu. Ya mungkin dengan berbagai persiapan, tapi insya Allah kalau ini sudah disetujui ya sudah disetujui gitu, dan nanti ada dananya ya insya Allah itu bisa dijalankan seperti itu. Jadi doakan ada dananya ya, dan nanti kita mau cari mau bikin proposal untuk UMKM katanya gitu ya. Katanya gitu. Jadi informasi saya dengar aja dulu peluang-peluang yang bisa diambil gitu. Untuk misalnya harus pengajuan UMKM, nggak apa-apa kalau memang sekolah dibolehkan dinamakan UMKM gitu. Nah udah kita bikin aja. Pokoknya cari duit gimana caranya. Memang ini jadi sebuah kekhawatiran yang sebetulnya dirasakan oleh semua orang sebetulnya. Ya. Untuk terkait dana ini memang. Oh iya sih. Mudah-mudahan dengan adanya dana semua diuntungkan, semua bahagia ya. Amin. Benar. Nah, ya Ibu, begitu banyak yang ternyata Ibu rencanakan Ibu ya. Dari Ibu sudah implementasikan pekerjaan diferensiasi, terus juga Ibu sekarang akan membuat sebuah proyek kewirausahaan ini ya. Apakah ada harapan baru atau ide-ide baru selain itu Bu, ada lagi? Iya, dari situ kan harapannya selain anak itu ya berkembang ya sesuai dengan kemampuannya gitu kan. Mungkin nanti yang bisa jualan ya dia jualan, yang bisa pembukuan dia pembukuan gitu kan, yang bisa belanja dia belanja, itu kan sesuai kemampuan gitu. Nah harapannya ya anak bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya, dan juga masyarakat kita mau menerima gitu, mau menerima anak-anak gitu. Ketika nanti mereka sudah lulus, kemudian mereka berjualan, masyarakat itu sudah tidak asing gitu. Maka berikutnya kami akan mengadakan pameran gitu. Ini kan dekat samping sekolah itu kan kantor desa. Jadi sudah terpikir nanti akan bekerja sama dengan kantor desa. Kami mencoba mengadakan bazar, gitu ya.
bazar hasil karya dan juga mungkin bahan-bahan pokok gitu ya, yang nanti dipadukan lah gitu antara hasil karya anak dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat gitu. Nah, jadi di sini kan depan ada SD, SD, kemudian ada itu ya banyak lah ya, ramai ya gitu. Nah, jadi peluang itu saya tangkap untuk bisa mempromosikan sekolah dan juga anak-anak supaya bisa dikenal gitu oleh masyarakat sekitar. Nah, nanti jadi kita mau bikin bazar di luar, nanti jualan anak-anak, kemudian mungkin sistemnya nanti telepon atau kirim undangan, kita buat flyer atau kita buat promosi apalah gitunya. Nanti kita libatkan pegawai desa, kemudian guru-guru dan SD, itu jadi pembelajaran buat mereka tuh. Nah, satu hari itu mungkin kita bisa mengundang SD untuk berkunjung gitu. Nggak apa-apa, mereka mungkin ada satu hari mereka tidak belajar di sekolah, itu kan seru. Jadi pengalaman buat kami, juga pengalaman buat sekolah-sekolah di sekitar gitu. Dan ya itu harapannya gitu, anak-anak bisa diterima gitu. Harapannya anak-anak bisa diterima, jadi ketika nanti berjualan, masyarakat tidak menganggap yang jualannya anak berkebutuhan khusus gitu. Kok rasanya gimana ya gitu, nggak begitu kan. Ketika mereka sudah melihat ternyata anak-anak berkebutuhan khusus terampil ya, bisa ya gitu, kemudian bersih ya, rapi ya gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi hal seperti itu mau kita kenalkan. Jadi tidak melulu yang dilihat itu mereka yang memang mohon maaf ya bau gitu, kemudian kelihatan tidak bersih ya, detil gitu, mohon maaf seperti itu ada gitu ya. Tapi kita juga berusaha menampilkan anak-anak yang ini loh gitu, tidak semua, dan justru itu hanya sebagian kecil karena keadaannya gitu kan, karena keadaan lahirnya gitu dan keadaan keluarganya gitu. Dan kita tidak bisa merubah itu, tapi pembelajaran untuk kebersihan, kemudian ya NCK yang seperti itu sudah pasti kita ajarkan gitu. Tapi ada kondisi seperti itu iya gitu. Nah, kita mau menghapus image SLB itu yang kumuh gitu, terbelakang, kemudian misalnya kurang maju dan sebagainya lah gitu, hal-hal negatif yang memang di masyarakat masih ada gitu terpikir seperti itu. Nah, kita mau merubah itu. Nah, jadi dengan seperti itu caranya gitu kita mencoba untuk mengajak masyarakat terlibat aktif gitu, membawa anak-anak keluar gitu ya, guru-guru juga diupayakan untuk bereksplorasi lebih banyak. Nah, diharapkan ya sekolah bisa anak-anak bisa lebih diterima gitu. Itu sih harapan besarnya gitu. Nah, dari saya pribadi ya. Dan alhamdulillah iya betul, tapi alhamdulillah itu disampaikan ke kepala sekolah dan dia mendukung gitu. Jadi mungkin satu semester sekali atau setahun sekali. Kembali lagi kepada dana. Kalau dananya besar, insya Allah ya. Tapi memang kita mau melibatkan semua orang tua gitu ya. Jadi nanti orang tua juga kan mungkin ada yang minder, ada yang nggak mau terbuka. Nah, pada saat kegiatan itu kita semua mau ditampilkan gitu, orang tua, guru, siswa semua gitu. Jadi yang kebayang sama saya nanti ada kamera di depan gitu kan. Nah, sepanjang jalan itu oleh anak-anak SLB mungkin pertamanya oleh kami dulu gitu, tapi bisa jadi kan nanti mengundang SLB yang lain gitu. Sampai kemudian kalau memang ini berhasil, ya berharap pemerintah daerah bisa memfasilitasi ada satu minggu atau satu hari untuk market day khusus anak berkebutuhan khusus, kan itu udah luar biasa ya. Kok baru kepikir ya. Nah, itu jadi harapan ide baru ya. Ide baru, nah itu ide baru. Benar, kalau ini berhasil bisa saja program ini saya bawa ke Kabupaten ya, ke Pemda setempat untuk mengusulkan ada market day khusus ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Luar biasa. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan tercapai ini ide baru dan harapan ide baru. Ternyata memang
ini jadi hal yang patut kita tunggu Ibu ya. Ya. Ternyata ada pameran nanti, nah ini pameran dari anak-anak SLB, anak berkebutuhan khusus. Nah, tadi tujuannya Ibu ya untuk menghilangkan stigma di masyarakat. Betul. Karena jika dilihat ternyata dengan guru-guru yang hebat, ternyata nantinya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mereka bisa mandiri Ibu ya. Dia punya keterampilan yang sama dengan anak-anak yang lainnya, bahkan tidak kalah mungkinnya seperti itu. Sesi kedua yaitu tindak lanjut hasil pembelajaran Ibu di modul 1.1. Nah sebelumnya kan Ibu sudah belajar di LMS ya, modul 1.1 tentang refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah apa yang Ibu dapatkan dari hasil pembelajaran tersebut Bu, mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang luar biasa ya menurut saya itu, jadi tidak lekang dengan zaman gitu kan. Jadi mau dipakai di zaman seperti apapun itu bisa gitu. Padahal itu sudah lama ya, udah berapa puluh tahun gitu ya. Saya lupa lagi kalau tahun persisnya. Nah jadi banyak hal yang diperoleh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ya, yang pertama bahwa anak itu kita itu harus mengajar itu berpusat pada anak gitu. Jadi yang pertama sih sebenarnya itu ya gitu. Jadi segala sesuatunya kita menerima gitu kan, menerima kodratnya anak ya, keadaan anak bagaimanapun gitu. Kita terima itu, kemudian ketika kita ingin membentuk karakternya, perilakunya ya kita berpusat pada kemampuan anak itu gitu. Jadi bagaimanapun keadaannya ya kita sesuaikan, bagaimanapun kemudian zamannya gitu ya, kita ajarkan sesuai dengan zamannya, tapi juga tetap harus berpusat pada anak gitu. Kemudian mendidik juga harus dengan budi pekerti begitu ya, itu tadi. Jadi dengan tidak melupakan kodrat alam ya dan kodrat zaman gitu. Kita juga harus mendidik menggunakan budi pekerti sesuai dengan nilai budaya, nilai agama seperti itu. Jadi banyaklah yang bisa dipelajari gitu ya. Seperti juga kita harus analoginya seperti analogi petani gitu ya. Gitu. Jadi bagaimanapun anak kita kondisikan gitu kan dengan nilai yang baik, ya kita hanya berupaya saja, gitu, hanya berupaya untuk menjadikan anak itu tumbuh berkembang baik gitu ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita tidak bisa merubah anak itu menjadi sesuatu yang lain gitu. Jadi kita hanya menebalkan potensinya gitu ya, dari dia lahir kita hanya menebalkan potensi baiknya yang kita upayakan dan berupaya untuk menghilangkan potensi buruknya. Soal kemudian dia jadi apa, ya itu adalah kembali lagi kepada kodrat alamnya dia gitu. Tapi kan kita sudah berupaya untuk mengkondisikan dia menjadi lebih baik gitu. Yang kita harapkan ya kita memang tidak bisa merubah dia 100% untuk menjadi apa yang kita harapkan, tapi setidaknya gitu ada nilai-nilai baik yang dia bisa dia bisa ubah sendiri, dia bisa bentuk sendiri, dia bisa aplikasikan sendiri begitu. Jadi kita tidak perlu menjadikan dia menjadi seorang yang sempurna, tapi cukuplah menjadikan dia seorang yang baik gitu. Dengan analogi petani itu mungkin kita nanti akan menemukan ilalangnya gitu, sisi-sisi buruknya gitu, tapi tidak apa-apa toh tujuannya menjadikan dia pribadi yang baik sebenarnya sudah diupayakan, itu yang diharapkan gitu. Jadi dengan cara menuntun ya, konsepnya Ki Hajar Dewantara kan seperti itu, dengan cara kita menuntun gitu dengan trilogi pendidikan, trilogi pendidikannya Madya ing ngarso sumtulodo bahasa Sundanya boleh ing madya mangun karso, kemudian tuturi handayani gitu. Jadi di depan kita memberikan contoh teladan gitu, kemudian di tengah kita berupaya untuk membangun
motivasi ya, kepercayaan dirinya gitu. Kemudian kita tutur handayani di belakang kita mencoba untuk mendorong gitu ya, gitu, menyemangati memperkuat lagi apa yang harus dilakukan gitu. Jadi dengan konsep-konsep Ki Hajar Dewantara ya saya pikir tujuan pendidikan itu akan tercapai gitu. Jadi anak itu bisa menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu ya. Dan juga dia yang pasti bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk dan juga untuk keluarga dan lingkungan gitu sih. Ya, ternyata Ibu sudah begitu mendalam dulu ya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hasil belajar di modul 1 ya. Ya, bagaimana tadi menuntun anak itu sesuai dengan kemampuan anak, fokus pembelajaran yang berpusat pada anak. Terus tadi juga kita harus memperhatikan karakter anak dari segi kodrat alamnya, kodrat zamannya, seperti itu. Terus ditambah lagi dari kita selaku guru atau pendidik harus dianalogikan seperti petani ya Bu ya, mengembangkan karakter anak seperti itu. Dan tentunya dari hasil Ibu mendalam Bu ya, memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, justru ini merupakan hal yang sebetulnya luar biasa dengan Ibu sebagai guru di SLB ya. Karena jika dilihat Ki Hajar Dewantara itu dia mempunyai metode pemajaran diferensiasi menghamba kepada anak, itu ternyata lahir dari anaknya pasti yang memang berkebutuhan ya Bu ya, berkebutuhan khusus. Nah ini tentunya jadi hal yang jika dilihat sebelum-sebelumnya ternyata praktik atau implementasi Ki Hajar Dewantara oleh Ibu Mumun ini sudah lama-lama diterapkan ya. Sebelum modul ini sekarang gencar program guru penggerak, ternyata memang di SLB itu sudah lebih dulu ya Bu ya diterapkan seperti itu. Karena memang ini tentunya jadi hitoh kembali lagi menguatkan ya Bu ya, menguatkan untuk pembelajaran yang menghamba kepada anak seperti itu. Nah, tentunya Bu saya ingin bertanya kepada Ibu, ini kan sudah melakukan praktik baik ya Bu ya, implementasi yang begitu banyak sebetulnya di SLB. Nah, ketika Ibu menerapkan praktik baik yang dulu ternyata sesuai ya Bu ya, selaras dengan pemikiran KHD, bagaimana respon anak-anak Bu? Jadi memang yang menarik ketika saya ikut CGP kemudian belajar di modul 1 itu saya sudah berpikir ini kok seperti yang sehari-hari dilakukan di sekolah gitu. Cuma kan kita belajar teorinya berbeda ya gitu. Kalau di kampus kan sesuai dengan mata kuliah ya gitu. Tapi kalau di sini di sini kita belajar memperdalam tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ternyata setelah sekian pertemuan sampai terakhir dengan instruktur, saya baru tahu ternyata Ki Hajar Dewantara punya anak berkebutuhan khusus yang itu melatar belakangi pemikirannya gitu. Dan ya sudah pasti kan karena memang latar belakangnya beliau seperti itu, udah pasti konsep pendidikan di sekolah luar biasa berarti gitu kan mengacu atau sesuai dengan itu gitu. Meskipun kan kalau bicara pendidikan nasional berarti kita bicaranya global gitu kan dengan anak-anak pada umumnya gitu. Nah jadi ketika ini diterapkan kembali gitu ya ketika ini diterapkan kembali kan sebenarnya pola-polanya sudah ya betul gitu. Hanya mungkin guru itu saya lah ya gitu kurang konsisten gitu menggunakan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini gitu. Jadi mungkin hanya kadang gitu dalam satu pelajaran kita hanya menggunakan beberapa gitu ya dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Padahal sebenarnya dari semua pemikiran itu kita bisa lakukan dalam setiap kegiatan, dalam setiap pembelajaran, di setiap mata pelajaran gitu. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan trilogi pendidikannya, kemudian tadi filosofi pendidikan yang menuntun, kemudian menghamba tadi saya lupa itu menghamba pada siswa gitu berpusat seperti itu tidak bisa dipisahkan begitu. Nah ketika itu diterapkan kembali gitu kan jadi kan kadang karena memang mungkin terhambat waktu
pekerjaan yang banyak, dengan tugas-tugas lain saya selain guru dan juga Kapsek, akhirnya kan belajar mungkin kita ambil mudahnya gitu, dan itu akhirnya kan ya monoton ya, itu lagi seperti itu lagi polanya seperti itu lagi gitu. Nah, tapi dengan diingatkan kembali belajar di modul 1 ini ya dicoba dipraktekkan kembali, ternyata hasilnya luar biasa gitu. Anak-anak malah muncul antusias ya gitu, muncul antusias dengan saya mencoba menerapkan pembelajaran sesuai dengan zamannya, menggunakan handphone kan sekarang begitu. Betul. Jadi anak-anak dicoba belajar itu menggunakan handphone itu menjadi sarana pembelajaran yang baik gitu. Jadi saya bilang handphone jangan dipakai untuk main saja, tapi untuk belajar gitu. Kamu bisa belajar kata-kata gitu kan, belajar bahasa Isyarat sudah ada aplikasi banyak gitu. Nah, dengan kita mencoba menerapkan itu gitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, si anak tuh merasa nyaman gitu. Senang ya, yang pasti antusias gitu. Oh iya, sesuatu yang baru nih, menarik gitu. Yang tadinya mungkin mereka suruh baca buku gitu ya, kemudian menulis, membaca, latihan bicara kalau anak tunarungu gitu. Sekarang latihan bicaranya mereka sudah bisa lihat kamus digital gitu. Buka kamus digitalnya, saya menulis, coba praktekkan. Itu mereka sudah bisa mandiri. Nah, dengan begitu mereka lebih respon ya gitu, lebih tertarik gitu, dan lebih akhirnya saling dengan teman-temannya gitu, saling berbagi dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir ini bagus gitu, karena anak-anak ternyata merasa senang. Kan kita harus akhirnya berpikir, oh iya, kodratnya anak-anak itu kan gitu, inginnya bermain gitu ya, segala sesuatu itu menjadi menyenangkan buat dia gitu, tidak berpikir ini adalah beban tugas belajar gitu. Dengan seperti itu mereka merasanya ya belajar itu seperti bermain saja, menyenangkan gitu. Jadi seperti itu sih gitu yang terlihat ya di anak-anak, mereka tidak bosan gitu, tidak kan. Kadang anak yang seperti gini, ada anak yang baru duduk, khususnya anak tunagrahita ya, baru duduk sudah tanya, Bu kapan pulang? Lah baru juga masuk gitu kan, baru juga masuk udah mau pulang gitu. Nah kita kan jadi terpikir oleh saya, oh ya ke depan bisa saja untuk semua anak kita gunakan teknologi itu gitu, sesuai dengan zamannya kan gitu. Jadi kodrat alamnya gitu, kodrat zamannya juga kita terapkan sesuai dengan kodrat alamnya gitu. Nah dengan cara seperti itu sih diharapkan anak-anak bisa lebih termotivasi, lebih mudah gitu kan mencerna, karena memang ya sesuai. Jadi apa-apa yang sudah disampaikan di Hajar Dewantara sebenarnya lebih kepada memperkuat lagi gitu, memperkuat lagi memori guru-guru SLB untuk memperlakukan anak memang seperti itu. Jadi ketika curiganya saya ketika kok ini sejalan ya dengan konsep pendidikan di SLB gitu, ternyata betul gitu, ada sejarahnya gitu, ada keterkaitan latar belakang dengan Ki Hajar Dewantara gitu. Ternyata beliau punya ABK, itu sudah pasti seperti itu. Maka ya kalaupun ini diterapkan di sekolah umum, nah itu udah ternyata luar biasa sekali gitu. Berarti memang konsep pendidikan luar biasa itu menjadi inti dari pembelajaran di sekolah umum gitu kan, karena kita menganut pembelajaran individual sebenarnya. Iya betul, karena meskipun sama ketunaannya tapi kemampuannya beda gitu, tetap beda seperti itu terusnya. Ya ini jadi memang hal yang menarik Ibu ya, jadi menarik khususnya di SLB seperti itu, karena memang sebetulnya sudah jauh-jauh sebelumnya gitu ya, ternyata di sekolah umum pun sudah diterapkan sebetulnya, sebagaimana Ki Hajar Dewantara diterapkan di taman siswa, di sekolahnya seperti itu yang di Jogja. Tapi memang ternyata alur politik dan kebijakan ternyata berubah-ubah, dan sekarang ternyata alhamdulillah kembali lagi kepada kepada jalannya ternyata. Nah inilah mudah-mudahan mungkin ini juga jadi
pelajaran buat kita semuanya. Tentunya bahwa di negara kita ada sosok bapak pendidikan, tokoh yang mempunyai pemikiran yang luar biasa, bahkan tidak kalah dengan orang-orang barat sekalipun, seperti itu. Yang memang hal ini tentunya mudah-mudahan diterapkan secara menyeluruh pada saat ini. Apalagi sekarang sudah diluncurkan ya Bu ya, kurikulum merdeka. Nah, ini mudah-mudahan tentunya memfasilitasi tadi harapan Ibu Umur. Ternyata di SLB dengan seperti ini bisa diterapkan juga pembelajarannya di sekolah-sekolah umum seperti itu. Ini tentunya jadi harapan kita bersama Ibu ya. Tentunya bisa meningkatkan kemampuan atau karakter pembelajaran anak sesuai dengan karakternya, sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing seperti itu. Nah Ibu ternyata sangat menarik Bu ya. Ternyata jika dilihat pemikiran KHD ini ternyata kalau untuk Ibu selaku guru di sekolah luar biasa, ternyata Ibu tinggal mengingat kembali lah, seolah-olah mengingat kembali kenangan-kenangan gitu ya. Dan tentunya harus, tadi kata Ibu juga, memang yang ini juga tadi terlihat kan kurang konsisten ya Bu ya. Nah, ini menebalkan diri bagi kita semuanya, khususnya sebagai pendidik, sebagai guru, untuk senantiasa berusaha konsisten ya Bu, mengembangkan diri seperti itu. Ya Bu, tentunya dalam melakukan praktik ya Bu tadi ya, yang sesuai pemikiran KHD di kelas kan Ibu sudah begitu banyak ya Bu, Ibu laksanakan di sekolah ini. Ini menarik juga jadi inspirasi buat semuanya, dari mulai pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Ya ternyata tadi kata Ibu juga sudah dipelajari, sudah diterapkan sebetulnya, meskipun di modul baru hanya sebatas pemikiran, tetapi dalam pelaksanaannya Ibu sudah jauh, sudah loncat lah gitu ya ternyata. Nah supaya praktik baik atau pemikiran KHD yang sudah Ibu ternyata terapkan di kelas ini jadi inspirasi buat yang lainnya. Nah tentunya ini sebagai kodrat zamannya ya Bu ya, harus tersimpan dalam jejak digital ya Bu ya. Iya betul. Supaya sebagaimana pemikiran KHD, ternyata Bapak kita Ki Hajar Dewantara sudah jauh-jauh hari tiada, tapi ternyata pemikirannya sampai saat ini wah begitu luar biasa ya Bu, dan sangat bermanfaat sekali. Nah ini juga mungkin sama Bu, Ibu juga mudah-mudahan jadi inspirasi berbagi buat yang lainnya apa yang telah Ibu lakukan. Nah tentunya harus dibagikan dalam media portofolio digital ya pada saat ini. Nah untuk portofolio digital Bu, Ibu akan menggunakan media apa Bu? Iya, jadi kalau sebenarnya dokumentasi mah banyak ya. Iya. Kan di sekolah itu ada tuntutan untuk melaporkan setiap kegiatan. Cuma kan bentuk laporannya ya kalau sekarang sih sudah mulai ya, laporan itu dalam bentuk foto, video gitu secara langsung. Meskipun ada yang melalui form, ada yang tidak gitu, tapi terdokumentasi lah gitu. Nah jadi kalau foto dan video mah banyak ya gitu. Nah, di laptop bisa dicari. Hanya mungkin tantangan untuk mengeksplor ya, untuk mempublikasikannya supaya bisa dilihat oleh publik. Nah itu yang belum. Saya pikir guru SLB untuk ke arah situ juga masih rendah ya gitu. Selain kemampuannya, kemudian ya banyak hal, banyak faktor gitu, selain kemampuan, waktu yang terbatas gitu dan sebagainya gitu. Jadi kita prioritas pada yaitu tadi dokumentasi itu hanya sebatas laporan ke dinas saja. Tapi kalau memang itu diperlukan, saya pikir banyak media ya gitu yang apalagi yang sudah saya pelajari di LMS gitu kan, ada juga sempat belajar membuat portofolio gitu ya di Google Sites. Nah kayaknya itu lebih mudah ya ketimbang membuat tadi website ya gitu. Kalau berdasarkan penjelasan website itu lebih sulit. Maka buat saya yang masih belajar dan terkendala soal IT gitu ya, kayaknya fasilitas atau platform ya disebutnya itu dengan menggunakan Google Sites itu memungkinkan gitu. Jadi kalau memang itu dibutuhkan ya bisa saja dokumen foto, video itu dimasukkan ke situ. Dan karena saya suka menulis sebenarnya gitu kan, kebutuhan menulis saya itu hanya terfasilitasi ketika saya membutuhkan. Misalnya butuh naik pangkat, saya menulis, bikin PTK, bikin buku gitu. Tapi untuk motivasi ke arah saya mempublikasikan itu memang masih kurang gitu.
ya banyak hal tadi ya gitu, keterbatasan kemampuan dan juga waktu gitu. Jadi tapi dengan adanya tuntutan seperti ini saya pikir bagus gitu ya. Iya. Kenapa tidak gitu, apa yang sudah dilakukan karena ya niatnya untuk berbagi saja ya, Iya, berbagi betul. supaya bisa diambil manfaatnya lah gitu ya, Betul. sebesar-besarnya digunakan untuk banyak orang. Ya saya pikir bisa saja nanti saya buat Google Site itu gitu, dan tentunya dengan apa ya, saya harus belajar lebih baik lagi menggunakan platform itu. Iya betul. Gitu ya, mengukur diri lah gitu, mengukur diri. Jadi dengan itu tadi ya, saya punya potensi yang sedemikian, tapi juga saya punya hambatan yang seperti tadi, saya agak gaptek juga. Ya saya berupaya saja gitu, berupaya nanti dengan bimbingan Pak Krisna sebagai pengajar praktik gitu ya, sebagai pendamping ya, insya Allah lah gitu. Nanti kalau harus membuat Google Site ya saya butuh bimbingannya aja gitu, supaya bagaimana semua kegiatan praktik baik itu terdokumentasikan gitu di Google Site itu, supaya bisa terpublikasi gitu ya. Iya betul. Karena ya, tadi kalau secara terpublikasi ya kita kan ternyata tadi kita berbagi supaya jadi ilmu buat yang lain, bermanfaat, khususnya bagi saya Bu, karena saya kan orangnya yang visual ya Bu ya. Karena mudah-mudahan, apalagi tadi kata Ibu, ternyata di Ibu di laptop itu banyak dokumen-dokumen praktek pengalaman luar biasa dari Ibu. Ternyata kalau itu bisa dibagikan Bu, tentunya apalagi bagi saya khususnya seperti itu, mudah-mudahan itu jadi inspirasi kan buat saya. Nah, jadi contoh, oh ternyata seperti ini, seperti itu dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan KHD atau pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sesuai dengan gaya belajar visual, nah seperti itu. Nah ini tentunya jadi mudah-mudahan jadi ilmu ya, dan mudah-mudahan jadi sebuah ilmu yang bermanfaat khususnya bagi ibu sendiri sebetulnya seperti itu. Nah ya Bu, sekarang tentunya tadi kan begitu itu menarik Bu ya, ternyata mudah-mudahan dengan Google Site-nya nih patut ditunggu juga oleh semuanya ya, karena ini jika dilihat Ibu Mumun ini guru di SLB ini, kalau dilihat secara ini pakarnya nih, pakarnya KHD nih sebetulnya. Belum. Mudah-mudahan ya masih belajar. Nah ini Bu terkait posisi diri dan rencana pengembangan diri Ibu ya. Nah, tentunya di program guru penggerak ini kan ada 4 kompetensi ya Bu ya, minimal yang harus dimiliki oleh calon guru penggerak. Di antaranya mengembangkan diri dengan orang lain, pemimpin pembelajaran, pengembangan sekolah, dan manajemen sekolah ya Bu. Nah jika dari 4 kompetensi itu, kompetensi mana sih Bu posisi Ibu pada saat ini yang sudah baik Ibu miliki? Yang sudah baik sih 3 kompetensi itu ya. 3 kompetensi yang menurut saya itu sudah saya sudah saya jalankan gitu dengan baik. Jadi pengembangan kepada diri ya, pengembangan diri dan orang lain, kemudian kepemimpinan pembelajaran dan kepemimpinan pengembangan sekolah gitu ya, terkait saya sebagai seorang guru dan sebagai wakasek kurikulum gitu. Jadi pengalaman mengajar saya lebih dari 15 tahun itu sudah cukup lah gitu istilahnya untuk proses saya mengembangkan diri dan bekerja sama dengan para guru dengan berbagai macam karakter gitu kan, dengan potensi saya dan peran saya sebagai wakasek yang juga dulu sebelum jadi wakasek kurikulum saya sebagai humas gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu saya pikir saya sudah mampu menjalankan 3 kompetensi itu gitu. Jadi dengan cara berbagi dan memotivasi, mendorong guru-guru yang muda, kemudian berbagi dengan yang tua gitu, yang senior ya, dengan cara seperti itu saya pikir itu sudah upaya untuk mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Kemudian upaya untuk mengembangkan sekolah ya dengan program-program yang disusun ya dengan kapasitas saya sebagai kurikulum, kemudian mensosialisasikannya kepada orang tua gitu kan, itu juga sudah jadi kompetensi yang saya jalankan, yang saya miliki.
berdasarkan dengan posisi saya saat ini sebagai guru dan Kapolsek gitu. Jadi 3 kompetensi itu yang sudah saya kuasai ya. Kalau di kelas kepemimpinan pembelajaran ya pengalaman saya 15 tahun lebih ya. Iya. 15 tahun itu saya jadi PNS. Berarti sebelumnya kan karena kuliah di keguruan, pengalaman mengajar, bertemu dengan anak juga sudah gitu. Jadi tinggal menguatkan tadi gitu, menguatkan apa yang jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu, diterapkan di sekolah, kemudian itu dilakukan secara konsisten gitu. Tinggal itu aja sih. Tapi 3 kompetensi itu yang belum paling kompetensi manajemen sekolah, karena kan saya belum jadi kepala sekolah. Amin ya. Amin. Jadi kalau upaya ke arah sana mudah-mudahan ya, kalau memang Allah mengizinkan. Kalau pengalaman memimpin sudah pernah di organisasi gitu. Pengalaman memimpin organisasi saya pernah dari SD sih, kan saya sudah senang berorganisasi. Jadi meskipun badan saya kecil pernah jadi ketua kelas gitu kan, pernah jadi ketua pramuka, ketua regu, itu jadi ketua-ketua sudah sering ya sebenarnya. Nggak tahu kenapa saya dipilih jadi ketua-ketua, galak gitu. Gitu. Jadi mungkin karena saya orangnya nggak suka macam-macam gitu ya, saya tegas aja gitu, on the track gitu. Jadi semua sesuai sejalan dengan kan saya kalau jadi guru ya sesuai dengan tupoksi gitu, nggak macam-macam lah gitu. Dengan aturannya gitu. Jadi di situ saya punya pengalaman menjadi ketua PC ya, pimpinan cabang di Salimah, saya di pimpinan daerah, saya pernah jadi sekretaris gitu. Jadi kalau kemampuan manajerial sebenarnya saya sudah punya, tapi untuk aplikasi di sekolah, karena saya belum jadi kepala sekolah ya, jadi kompetensi manajemen sekolah itu belum bisa saya terapkan gitu. Tapi kalau membantu kepala sekolah, ya insya Allah gitu, itu udah itu aja sih. Ya mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa diaplikasikan nanti kalau saya jadi kepala sekolah. Amin ya Allah. Nah ini jadi inspirasi khususnya buat yang lainnya juga, buat semuanya seperti itu. Karena jika dilihat tadi ternyata pengalaman Ibu begitu luar biasa ya Bu ya. Sebenarnya begitu luar biasa, Ibu juga sudah terbiasa memimpin. Nah mungkin ini Bu yang dijadikan Ibu kenapa jadi ketua, karena gitu memang ya? Ibu sudah terbiasa untuk memimpin. Nah, amin. mudah-mudahan tentunya Ibu menjadi kepala sekolah harapan yang baru, kreatif, inovatif tentunya, apalagi tadi dengan berbagai ide-idenya, kegiatan rencana programnya, ternyata mudah-mudahan hal itu bisa mewujudkan gitu ya, mewujudkan sehingga bisa meningkatkan pembelajaran maupun meningkatkan kualitas sekolah. Betul. Ya Ibu, ternyata tidak terasa ya Bu ya, kita sudah ngobrol panjang lebar. Waduh, kita jam. sudah ada di akhir pendampingan Ibu nih. Di pendampingan ini Bu, apakah ada ide yang baru Ibu dapatkan dari pendampingan ini Bu? Ide baru apa yang Ibu dapatkan dari pendampingan? Itu tadi jadi terinspirasi gitu ya, dengan tadi pembicaraan kita ya, yang tadinya tidak terpikir, oh iya saya harus publikasi ini atau membawa program hasil belajar di guru penggerak ini ke gitu, ke mana, ke komunitas tempat gitu, ke pemerintah daerah untuk mendapat dukungan lebih luas lagi gitu, sehingga guru penggerak dengan didampingi guru praktik penggerak itu bisa sama-sama gitu, bahkan mungkin saja memungkinkan untuk ini dijadikan satu kebijakan gitu kan, atau program unggulan di satu daerah gitu. Itu baru terpikir sih begitu ya. Dari hasil diskusi ini ternyata iya ya gitu. Dengan adanya program guru penggerak ini, dengan pendampingan seperti ini gitu kan, guru penggerak jadi punya banyak masukan gitu ya, banyak masukan yang akhirnya menginspirasi. Tadi tiba-tiba saja saya ingin, oh ya ini bisa loh dibawa gitu ke Pak Bupati gitu. Nah nanti kan bisa sama-sama ya Pak Tisna gitu. Siap. Ya, bertemu Pak Bupati gitu. Luar biasa kayaknya, ini terobosan baru. Itu sih menurut saya. Ya terima kasih untuk pendampingannya buat saya yang
punya keterbatasan ya itu tadi ya, dari segi teknologi ya saya terbantu gitu dengan adanya pendampingan ini. Dan ini satu model yang baru ya, menurut saya. Biasanya kan pendidikan itu kalau kita diklat ya kita mandiri gitu kan, kalau biasanya kita tatap mukanya satu kelas dengan satu instruktur gitu, kita belajar sendiri. Tapi dengan adanya pendampingan ini luar biasa gitu buat saya. Ini membantu sekali gitu, membantu menjadi sesuatu yang baru yang kemudian saya bisa dengan cara pendampingan seperti ini saya bisa belajar lebih banyak gitu, memperbaiki keadaan, memperbaiki pemahaman, kemudian pola-pola yang memang harus diperbaiki atau dikembangkan gitu. Yang seperti itu hal-hal yang baru ya. Ya, terima kasih Ibu. Ternyata memang tentunya kita sama-sama saling berkolaborasi. Gitu. Tapi justru tanpa disadari juga sebetulnya ini jadi pembelajaran bagi saya khususnya Bu. Gitu. Sebetulnya. Jadi saya juga dapat ide, dapat pengalaman baru dengan Ibu, ternyata dengan program-program kegiatan yang akan Ibu laksanakan, ternyata itu juga jadi inspirasi buat saya khususnya gitu, seperti itu. Saling menginspirasi. Jadi memang ini tentunya memang inilah program penggerak ini memang memperkuat kolaborasi satu sama lain gitu kan. Sebelumnya tadi kita tidak mungkin bertemu ya Bu, tidak terpikiran, tapi dengan program ini kita bertemu. Saya di jenjang SD, Ibu di jenjang sekolah luar biasa. Jadi ini mudah-mudahan kedepannya kita bisa sama-sama kolaborasi, ide-ide ya, menyatukan ide-ide dan sama-sama meningkatkan mutu pendidikan kita bersama. Kolaborasi ya, itu saya lupa ya, kolaborasi. Iya Ibu. Dan yang kedua Ibu yang tanyakan apa? Terkait saya selaku pendamping atau pengajar praktik, apa yang perlu diperbaiki Ibu ke depannya atau yang sudah baik? Apa ya? Udah bagus. Luar biasa ya, saya punya pendamping ini luar biasa. Pertama ya itu tadi dengan keterbatasan saya gitu, saya diberikan petunjuk itu ya memudahkan gitu. Jadi tidak menuntut saya harus ideal gitu ya, tidak menuntut saya sempurna, tapi mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan gitu ya, sesuai dengan kemampuan saya. Nah dengan begitu saya merasa yang tadinya saya ketika mendapatkan tugas, saya nggak bisa nih, jadi stres ya karena overthinking, sehingga saya nggak bisa melakukan apa yang harus saya kerjakan gitu. Nah dengan saya konsultasi kepada Pak Trisna sebagai pendamping, ya alhamdulillah gitu, jadi berkurang stresnya gitu, dan saya akhirnya bisa kembali lagi gitu mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik. Nah saya pikir semua udah bagus ya, udah luar biasa guru pendamping ini mendampingi guru penggerak gitu. Yang pasti jangan jangan bosan dan harus lebih sabar gitu ya. harus tetap sabar, bukan lebih sabar, karena sudah sabar gitu. Jadi harus tetap sabar mendampingi guru-guru, terutama saya yang sudah mulai memasuki, kata orang, jelita ya, jelang 50 tahun, mungkin sudah lemot. Istilah baru nih, jelita nih. Jelita itu jelang 50 tahun. Jadi sudah mulai lemot gitu ya. Jadi yang namanya belajar cara ibu-ibu ya tidak sama dengan usianya mungkin masih di bawah 40 tahun, dan pendamping ini sangat mengerti gitu, sehingga diberikan kemudahan apa yang bisa dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya, sesuai dengan kemampuan gitu, dilakukan sesuai dengan kemampuan, sehingga dengan begitu saya bisa gitu, dengan kemampuan saya bisa gitu. Dan saya termotivasi, meskipun saya diberi kemudahan tapi ada tantangan gitu, karena ya harus semangat terus gitu, harus diberikan semangat terus, kemudian diingatkan terus gitu untuk menyelesaikan tugas-tugas. Itu kan jadi satu tantangan yang memang memotivasi akhirnya gitu. Saya harus lebih bagus lagi memanage diri gitu, manajemen waktu gitu, kemudian mengupgrade gitu ya kemampuan. Nah itu luar biasa buat saya. Pendamping ini udah luar biasa. Sudah baik, tidak perlu ada yang diperbaiki, hanya harus selalu sabar. Jadi jangan berkurang sabarnya gitu, insya Allah ya. Iya betul.
Luar Karena biasa. memang kesabaran ini memang yang harus dimiliki oleh semua guru ya, Bu, gitu. seperti Oh, itu. iya, aduh. Dan terima kasih Ibu sudah bersama saya. Hmm. Tentunya kita sudah bersama-sama melakukan pendampingan. Terima Iya. kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf juga mengganggu waktu tugas Hmm. fungsi Ibu gitu Oh. sebagai guru khususnya di SLB. Ya tentunya Bu, ada hal yang menarik itu jadi catatan bagi saya setelah pendampingan ini. Yang menarik itu tentang dari Ibu bahwa bagaimana Ibu itu saya melihat itu Ibu itu ya, Bu Mumun itu ternyata penuh kasih sayang seperti itu. Amin, alhamdulillah. Karena jika dilihat tentunya ini juga sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Bu. Nah, dia mengatakan bahwa pendidikan itu tidak akan berjalan dengan sempurna tanpa kasih sayang. Oh, Nah, ini tentunya Bu Mumun yang senantiasa memberikan layanan pendidikan dengan penuh kasih sayang kepada anak didiknya untuk mengembangkan minat dan bakatnya, kemampuan seperti itu. Mudah-mudahan tentunya hal ini jadi inspirasi buat yang lainnya supaya kita sama-sama mendidik dengan cinta dan kasih sayang. amin, ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang menonton tayangan ini Ibu Oh ya, iya. menjadi bermanfaat, jadi ilmu buat semuanya. Dan tentunya Bu ada salam dari Ki Hajar Dewantara Oh, gitu. yang digaungkan Wah, bagaimana, di program Guru bagaimana? Penggerak itu, yaitu salam dan bahagia. Oh, salam dan Nah, bahagia. tangannya seperti ini. Oh, gimana? Oh, Ya, gini. salam dan Salam dan bahagia. bahagia. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, Amin. keberkahan, dan mudah-mudahan juga tentunya kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Ya, Bu, ya. Insya Allah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. 1